Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah kepadanya dan beramal soleh karenanya. Di antaranya kita bisa sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, menimba ilmu. Semoga saja kehadiran kita di Masjid Al-Munawwarah ini selalu mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita sudah masuk tanggal 17 Dzulqa'dah. Kemarin Syawal, sekarang Dzulqa'dah, bulan depan sudah Dzulhijjah. Di bulan Dzulqa'dah ini tidak ada ibadah secara khusus yang berkenaan dengan puasa misalnya. Beda dengan bulan Syawal, ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Di Dzulqa'dah ini tidak ada, kecuali kalau mau puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa Nabi Dawud misalnya. Namun di bulan Dzulqa'dah ini ada kaitannya dengan ibadah haji, di mana masuk bulan Dzulqa'dah maka orang yang berniat haji sudah bisa, yaitu melaksanakan haji tamattu. Ya, haji tamattu itu bisa dimulai di bulan Dzulqa'dah ini. Begitu datang ke Makkah ya, untuk berumroh, nah ini, lalu nanti tanggal 8 Dzulhijjah mulai haji, maka hajinya disebut haji tamattu, dan itulah yang secara umum dilaksanakan oleh jamaah haji kita dari Indonesia. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji? Maka pada bulan Dzulqa'dah ini mempersiapkan ibadah untuk di bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah al-udhiyah, ibadah kurban. Karena ibadah kurban ini perlu disiapkan, sebab berhubungan dengan dana, maka kita perlu menyiapkannya sejak awal. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan.
Syekh Abu Bakar Al-Jazairi memberikan istilah hukumnya sunnatun wajibah, sunnah yang hampir wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita simak tadi, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang memiliki keluasan rizki tetapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Itu seakan-akan orang mampu tidak mau berkurban, tidak perlu sudah datang ke lapangan untuk sholat Id. Ini sebuah ungkapan yang sangat tajam, bahwasanya bagi orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, maka kata Nabi, sudah nggak usah datang. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita untuk bisa memahami tentang hukum dan tata cara berkurban, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk berkurban. Para jamaah yang dimuliakan Allah, karena sungguhnya ibadah kurban ini mempunyai fadilah, fadlun, fadhail, keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang muslim di akhirat kelak. Sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berkurban, baik hadis sahih maupun hadis dhaif, dan lebih banyak hadis dhaifnya tentang keutamaan berkurban. Nah, salah satunya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang keutamaan berkurban, dia menjawab, bikulli sya'ratin hasanah, setiap rambut dihitung sebagai kebaikan. Kemudian para sahabat pun bertanya, fasufu, bagaimana dengan bulu-bulunya? Qala, Nabi menjawab, bikulli sya'ratin minas sufi hasanah, setiap rambut dari bulu-bulu hewan itu dianggap sebagai kebaikan. Hadis ini ya, riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, statusnya hasan. Jadi para jamaah, kalau kita perhatikan, setiap rambut, setiap bulu dianggap sebagai kebaikan. Nah, itu kan sangat banyak sekali. Bulu atau rambut hewan, kita sulit untuk menghitungnya. Maka begitu juga balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ikhlas berkurban, nah seperti banyaknya bulu hewan tadi. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah kurban ini ibadah yang sangat banyak keutamaannya, sangat dahsyat kebaikannya. Para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian selain keutamaan, ibadah kurban ini juga ada hikmahnya. Al-hikam, ya, kebaikan yang akan diperoleh dan dirasakan di dunia ini. Yang pertama, hikmah dari ibadah kurban adalah at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Maka seorang muslim yang ikhlas berkurban, maka ia dekat dengan Allah.
Semakin rutin berkurban, ya setiap tahun berkurban. Karena kan kurban bukan ibadah sekali dalam seumur hidup, tidak. Kurban itu adalah ibadah tahunan. Ibadah setiap tahun bagi yang mampu. Maka ketika seorang muslim itu berkurban, ya, rutin setiap tahun, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah ibadah kurban adalah ihya'u sunnati Ibrahim alaihi salam. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu kisahnya tentang Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian Allah menyuruhnya untuk mengganti dengan kambing. Nah, ini kisah ini, ya, yang tertulis dalam hadis-hadis. Maka sebagai pelajaran bahwa dengan kita berkurban itu maknanya menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ada beberapa syariat, ya, yang sama antara syariat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi terdahulu. Seperti tadi berkurban, ya, berkurban itu sama dengan umat Nabi Ibrahim. Puasa sama dengan umat Nabi Daud alaihissalam. Berhaji juga sama dengan umat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lain-lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga hikmahnya adalah at-tawsi'atu 'alal iyali yaumal 'id wa isya'atur rahmati bainal fuqara'i wal masakin. Memperluas persaudaraan pada hari raya dan menyebarkan kasih sayang antara orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, disinilah. Jadi ibadah kurban itu selain hablum minallah juga hablum minannas. Jadi kita berkurban ini langsung, ya, ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu hasilnya, dagingnya, nah ini hablum minannas. Kita bagikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ini sebuah ibadah yang secara sosial luar biasa. Karena ada beberapa orang yang tidak bisa menikmati nikmatnya daging karena mahal, harga daging mahal. Maka disinilah waktunya seorang muslim yang mampu peduli terhadap mereka yang tidak mampu melalui ibadah kurban. Dan yang keempat, para jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah dari ibadah kurban adalah syukrullahi ta'ala ala ma sakhkhara lana min bahimatil an'am. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita melalui menyembelih hewan. Jadi cara bersyukur kepada Allah ini banyak. Pertama dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika kita senang, ya, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi kita, rizqu minallah, kita mengucapkan alhamdulillah. Itu namanya belisan. Nah, bersyukur yang kedua dengan gerakan bil jawarih, yaitu apa? Sujud syukur. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan,
sujud syukur. Nah ini sunnah Rasulullah. Nah yang ketiga, ketika kita mendapatkan kesenangan, kita menyembelih hewan, menyembelih kambing, yaitu kita dapat nikmat yang begitu banyak Allah berikan tak terhingga, maka berkurban setiap tahun. Maka berkurban ini adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baru akad nikah, kita menyembelih kambing, disebut walimah. Aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Ini menyembelih kambing. Ini rasa syukur. Karena orang menikah pasti senang. Jadi setiap yang senang-senang itu menyembelih hewan. Begitu kita punya anak, nah, lahir hari yang ke-7, kita menyembelih kambing juga. Namanya akikah. Jadi menyembelih kambing itu identik ketika kita senang. Bukan kebalikannya ketika kita susah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itu cara bersyukur kepada Allah. Nah, kalau orang Madinah lain lagi. Ditambah biasanya mereka kalau ada sesuatu yang ya mungkin senang gitu, apa dapat rezeki tiba-tiba, itu mereka menyembelih kambing. Kemudian teman-temannya, saudaranya diundang ke rumah. Nanti malam al-asya, ya, makan malam. Itu akan makan, nah ini kambing itu biasanya disembelih. Jadi rasa syukurnya, rasa senangnya itu mengundang makan malam yang siangnya itu menyembelih kambing. Itu orang Madinah. Nah, nanti ada masakan khusus spesial namanya syurbah. Nah, itu ada yang terbuat dari daging kambing itu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, ini bentuk bersyukur kepada Allah melalui penyembelihan hewan kambing. Para jamaah, oleh karena itu ibadah kurban ini harus didasari dengan niat yang ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam surah Al-Hajj disebutkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging kurban tersebut, dan tidak akan sampai pula darah-darahnya. Tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Ayat ini jelas. Jadi orang berkurban itu yang dibutuhkan pertama kali adalah niat yang ikhlas, semata-mata karena Allah. Bukan pamrih, bukan mendahulukan tadi kasihan sama orang-orang, bukan, tapi memang niatnya ikhlas karena Allah. Nah, dampaknya nanti baik untuk manusia. Apalagi pamrih, kan? Wah, itu harus dijauhi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, karena ibadah kurban ini ya dahsyat tadi, banyak keutamaannya, maka diatur ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan berkurban ini. Maka ada hukum-hukum yang berkaitan dengan berkurban atau adab etika yang berkenaan dengan berkurban ini. Nah, diantaranya yang pertama adalah sinuha. Ketika kita berkurban, memperhatikan umur hewannya.
memperhatikan umurnya hewan, bukan umurnya orang. Umurnya hewan ini diperhatikan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya berkenaan dengan kambing. Nah, ini kambing itu ketika umurnya sudah 1 tahun. Kambing, ya, kambing umurnya 1 tahun. Ketika itu berupa sapi, umurnya wajib 2 tahun. Nah, ketika berupa unta itu wajib 4 tahun. Nah, berkenaan dengan kambing, nah ini kan kambing banyak jenisnya. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan kalau kambing yang telinganya besar itu, ya itu yang 1 tahun. Tapi kalau kambing-kambing yang telinganya kecil itu boleh kurang dari itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, nah itu ketentuan tentang umur, ya. Umur hewan yang akan disembelih. Yang kedua, salamatuha. Kita harus memperhatikan kesehatannya. Jadi hewan yang dijadikan kurban harus sehat. Sehat secara jasmani, ya. Harus sehat. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 keadaan hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Nah, 4. Ini yang harus dihindari. Yang pertama, al-aura'ul bayyinu auruha. Hewan yang buta. Jelas-jelas butanya. Nggak boleh untuk kurban. Kalau untuk disembelih biasa boleh. Wal maridhatul lati, wal maridhatul bayyinu maraduha. Hewan yang sakit, jelas-jelas sakitnya. Jadi hewan sakit, ya, itu nggak boleh untuk kurban. Yang ketiga, wal arja'ul bayyinu dila'uha. Hewan yang pincang, ya, jelas-jelas miringnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, wal kabiratul lati la tungki. Hewan yang sudah tua yang tidak bersumsum lagi. Nah, nih. Hewan yang tua tidak bersumsum lagi. Nah, ini berkenaan dengan hewan yang tua ini umur berapa ya? Misalnya kambing dianggap tua kalau umur berapa tahun, saya kurang paham ini. Mungkin yang ahli biasa ternak kambing, ya, apakah setelah 5 tahun itu tua. Yang jelas tanda-tandanya tua itu semakin kurus, tidak bersumsum, maka tidak boleh dijadikan kurban. Sapi misalnya kalau tua umur berapa, nah ini yang ahli ternak sapi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi 4 keadaan hewan tersebut tidak boleh dijadikan kurban. Para jamaah, nah, yang selanjutnya adalah afdhaluha, keutamaannya. Tidak wajib, tapi keutamaan saja. Dikatakan bahwa afdhalul udhiyati makanat kabshan. Hewan yang utama untuk kurban jika berupa kambing, ya, jika berupa kambing. Nah ini
akrona. Akrona itu yang bertanduk. Fahlan, jantan. Ya. Abyadho, warnanya putih. Yukhalituhu sawadun haula ainaihi, yang ada warna hitam di sekitar matanya. Wa fi qawaimihi, dan kaki-kakinya. Jadi kalau menurut penjelasan ini kan, kalau orang mau berkurban kambing itu carilah yang berwarna putih, jantan, ada tanduknya, kepalanya hitam maksudnya ya. Kemudian kaki-kakinya hitam. Mungkin kalau dilihat tampilannya itu memang bagus. Ya. Nah, ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hadisnya lewat Imam Tirmidzi, bahwa dulu Rasulullah pernah berkurban, kebetulan warna kambingnya seperti itu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, selain dari itu bukan dilarang, itu kan keutamaannya saja. Jadi kalau kita jelaskan, kambing yang tidak bertanduk tetap boleh. Pejantan berarti betina juga boleh. Abyad, warnanya putih. Warna hitam, coklat juga boleh. Nah, itu maksudnya. Oleh karena itu, dari segi bertanduk atau tidak bertanduk sama-sama boleh. Cuma kalau bertanduk memang afdol. Yang kedua, dari segi warna, ya, kalau putih afdol. Tapi warna yang lain juga boleh. Dari segi kelamin, ya, jenis kelaminnya jantan afdol. Tapi betina juga boleh. Nah, demikian para jamaah yang dimuliakan Allah, dari segi tampilan zahirnya. Nah, intinya bahwa yang terbaik adalah yang terbaik ketika hewan itu sehat, ya. Karena mau disembelih, ya berarti cari yang lempo, cari yang lempo. Nah, itu yang banyak dagingnya. Nah, maka tadi ketika tersirat nggak boleh yang buta, itu kan? Tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang tua. Kalau tua yang jelas kurus, dagingnya keras. Nah, maka secara ilmu perkambingan ya, pokoknya bagaimana agar nanti dagingnya nyaman untuk dikonsumsi. Itu. Ini yang terpenting. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Berikutnya adalah kita perlu memperhatikan waktu zabhiha. Waktu menyembelihnya. Nah, tentang waktu menyembelih ini ya jelas ba'dal Id, ba'da sholatil Id. Ya, setelah sholat Id, tidak boleh disembelih sebelum sholat. Wajib setelah sholat. Kapan terakhir? Ayyamut tasyrik. Ya. 11, 12, 13. Itu sudah terakhir. Ayyamut tasyrik. Nah, kalau tanggal 10 disebut Yaumun Nahri, hari penyembelihan.
Oleh karena itu, dalam sebuah hadis, ini riwayat Imam Bukhari. Man dabaha qablat sholati fa innama yadbahu li nafsih. Barang siapa yang menyembelih hewan itu sebelum sholat Id, maka ia menyembelih untuk dirinya. Maksudnya untuk makan biasa. Wa man dabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asoba sunnatal muslimin. Dan barang siapa yang menyembelihnya sesudah sholat, maka sungguh telah sempurna ibadah kurbannya dan sesuai sunnah kaum muslimin. Jadi jelas berkenaan dengan waktu penyembelihan hewan kurban. Para jemaah yang dimuliakan Allah, adapun dasar diperbolehkannya menyembelih kurban itu sampai ayamut tasyrik, yaitu tanggal 13, sebuah hadis riwayat Imam Ahmad ya, dan juga Imam Malik, kullu ayamit tasyriki dzabhun. Ya, semua hari-hari tasyrik itu boleh untuk menyembelih. Nah, ini dasarnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah ma yustahabbu 'inda dzabhiha, yang dianjurkan di saat kita menyembelih. Nah, ini terutama bagi yang panitia ya. Jadi yustahabbu ayyuwajjihaha ilal qiblah. Jadi ketika mau menyembelih itu dianjurkan, ya bukan wajib, dianjurkan menghadap kiblat. Siapa yang menghadap kiblat? Ya bisa orangnya, bisa hewannya. Ini, menghadap kiblat. Kalau unta menghadap kiblat gampang. Kalau unta itu kan pakainya an-nahru, ditikam. Jadi fasolli li rabbika wanhar. Wanhar an-nahru itu ditikam. Bahkan menyembelih unta itu kan ditikam. Nah itu gampang. Untanya menghadap kiblat terus tikam. Nah bagaimana dengan yang azabhu, yang disembelih? Seperti kambing atau sapi itu ya. Maka yang disebut menghadap kiblat, kalau kambingnya dan sapinya menghadap kiblat, ya kan? Maka berarti kepalanya di selatan, ekornya di utara. Ya kan? Kan miring. Maka berarti itu menghadap kiblat. Nah, orangnya juga bisa menghadap kiblat, berarti ya, jadi menyembelih hewannya menghadap kiblat, orang yang menyembelihnya pun menghadap kiblat. Kecuali orangnya kidal, ya. Orangnya nggak bisa menyembelih pakai tangan kanan, pakai tangan kiri itu susah. Kecuali dibalik, kepalanya yang di utara, ekornya di selatan. Nah itu bisa kalau penyembelihnya itu kidal. Tapi kalau pada umumnya orang yang menyembelih itu normal pakai tangan kanan, ya caranya seperti itu. Kepalanya di selatan, ekornya di utara. Itu anjuran saja, tidak wajib. Kemudian wayakulu. Nah ini. Jadi yang penting ini membacanya ini. Wa idza basyara dzabha ayyakula. Jadi ketika akan menyembelih, membaca ini bismillah. Jadi ada 3 ucapan. Bismillah, wallahu akbar. Kemudian doa.
Allahumma hadza minka walaka. Ada doa yang lain juga. Tapi intinya ada 3 ini, 3 susunan ya. Ada susunan bacaan. Yang pertama bismillah, yang kedua Allahu Akbar, yang ketiga doa. Nah, ini hukumnya beda-beda. Yang pertama bismillah ini wajib. Kalau ketinggalan jadi haram. Wallahu Akbar ini sunnah muakkadah. Jadi sebaiknya dibaca. Tapi kalau nggak dibaca cuma bismillah disembelih sudah sah. Tapi kalau bismillah wallahu akbar disembelih bagus. Nah, kalau ditambah lagi dengan doa yang ketiga berarti Allahumma hadza minka walaka. Nah, itu lebih bagus lagi. Sunnah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi yang perlu diperhatikan bismillahnya ini. Jangan sampai kita baca doa panjang lebar, bismillahnya lupa. Nah, ini yang berbahaya ini. Jadi bismillah itu syarat untuk sahnya penyembelihan. Para jamaah, berikutnya adalah sihhatul wakalati fiha. Sah atau boleh hewan kurban itu penyembelihannya diwakilkan kepada orang lain. Anjurannya ini orang yang berkurban itu yang menyembelih, anjurannya. Seperti Rasulullah berkurban, Rasulullah menyembelih. Ini mirip dengan orang tua yang menikahkan putrinya, nikahkan sendiri itu asalnya. Banyak yang diwakilkan kan? Diwakilkan kepada penghulu, pada ustadz, kepada kiai kan gitu. Hukum asalnya orang tua yang menikahkan putrinya nikahkan sendiri, itu hukum asal. Nah, begitu pula orang berkurban itu pada asalnya dianjurkan menyembelih sendiri. Tetapi boleh diwakilkan kepada orang lain. Mungkin karena dia satu tidak biasa menyembelih, ya kan? Atau mungkin takut kepada darah dan seterusnya. Boleh. Sudah. Kurang 1 menit. Jadi boleh diwakilkan. Nah, maka kalau bisa diwakilkan kepada ahlinya, ahli menyembelih. Nah, kalau sekarang ada istilahnya ahli menyembelih hewan itu orang yang memiliki sertifikat juleha, juru sembelih halal. Itu bagus. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أن محمدا رسول الله حي على الصلاة La haula. حي على الصلاة La haula. حي على الفلاح La haula. حي على الفلاح La haula. الله أكبر الله Allahu أكبر akbar. Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Wasilah lamatina. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ada pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan, dipersilakan. Ya, silakan. Nah. Mungkin yang baik yang aktor itu di sekitar tempat tinggal kita, atau mungkin di sekitar tempat kerja kita, atau di tempat yang lebih membutuhkan. Jadi di sekitar pemerintah dan kurang mampu. Ini di tempat lain ada lima yang kurang mampu, yang paling aktor itu. Terima kasih. Jadi berkenaan dengan lokasi ini ya sebenarnya sama dengan sedekah, sama dengan zakat. Artinya memperhatikan di mana orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau sekitar kita itu sangat membutuhkan, ya itu berarti disitulah kita menyembelih, ya, karena akan dibagikan untuk sekitar. Kalau tetangga kita orang mampu semua, ya, di perumahan kan banyak yang mampu, maka ada lokasi yang jauh mungkin membutuhkan, nah itu lebih baik. Nah, namun sekarang ini kan untuk melihat di mana yang membutuhkan kan perlu data. Maka mungkin dari panitia masjid atau yang lain akan mengetahui hal itu, sehingga nanti pembagiannya bisa merata. Karena ada kaitannya begini, memang jadi ada namanya qismatuhal mustahabbah, pembagiannya yang dianjurkan. Nah, kaitannya dengan pendistribusian daging kurban itu, ya kan? Ini dikatakan yustahabbu antuk samal udhiyatu salasan. Jadi daging kurban itu kalau bisa dibagi menjadi 3, ya. Ya'kulu ahlul bait. Jadi sepertiga untuk keluarganya. Jadi keluarga yang berkurban itu boleh menikmati dagingnya. Kemudian wa yatasaddaquna bi sulusin, sepertiga lagi disedekahkan. Ini untuk fakir dan miskin. Wa yahduna li asdiqaihim sulusan, sepertiga lagi untuk kawan-kawannya.
Jadi kalau kita simpulkan, daging kurban itu kan sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk teman-temannya, walaupun dia orang mampu boleh menikmati daging kurban. Nah, sepertiga lagi untuk fakir dan miskin. Nah, jadi melihat kondisi itu, saya kira demikian. Ya. Waalaikumsalam. Kalau ketahuan hamil, bagaimana hukumnya? Dan bila mana tidak tampak kehamilan, ternyata hamil, bagaimana hukumnya? Ya, Waalaikumsalam. Baik. Jadi hewan hamil, ya, hewan sedang hamil itu boleh disembelih, ya, boleh disembelih. Nah, cuma masalah keutamaannya, ya mungkin kalau ngerti hamil jangan disembelih gitu, tapi boleh. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan zakatul janini zakatu ummihi. Menyembelih janin itu caranya adalah menyembelih induknya. Ini menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah itu ada hewan yang hamil disembelih, boleh. Nah, jadi kalau hewan sedang hamil, kambing misalnya hamil, disembelih, terus janinnya mati, ya kan? Disembelih kan janinnya mati, itu halal. Menurut hadis tadi itu. Kalau janinnya sudah besar, disembelih masih hidup misalnya ya dua pilihan. Mau disembelih lagi untuk dimakan atau mau dipelihara. Nah, itu. Tapi kan jarang hamil besar lalu induknya disembelih, itu kan memang jarang. Seringnya kan tadi yang masih kecil lah. Jadi kesimpulannya boleh, ya boleh. Cuma ini bahasa afdholiyah menurut keilmuan saja ya. Ya sebaiknya kalau hamil jangan disembelih lah, biar punya anak, biar nanti semakin berkembang. Saya kira itu. Nah oleh karenanya perlu ini yang mengerti tentang Kalau orang hamil kan ada USG ya. Nah, mungkin ada untuk hewan ada. Misalnya gitu. Dipastikan enggak hamil. Saya kira itu solusi. Silakan. Waalaikumsalam. Pertama saya tanya masalah korban dengan mengikuti arisan kambing. Nah, kebetulan kepinginnya saya tahun ini saya dapat. Terus yang kedua, bagaimana kalau umpamanya pakai arisan ikut sapi, korban sapi itu mana? Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arisan di sini bermakna gantian itu ya. Ya ini kurang baik. Bukan tidak sah, kurang baik. Kenapa? Karena berarti dia punya hutang. Kambingnya hasil dari hutang. Kan dia, kalau yang bagian pertama berarti hutang dia, kan belum bayar. Nah itu. Jadi kurang baiknya di situ. Itu sama sebenarnya, apa hukumnya berkurban hasil dari hutang itu aja. Sah kurbannya tapi kurang baik karena memaksakan diri. Itu kesimpulannya. Jadi kalau bisa dihindarilah ya arisan kurban. Saya kira demikian. Sapi juga sama. Kalau arisan. Tapi kalau patungan, kalau patungan boleh, nggak ada masalah. Patungan. Nah mungkin muncul pertanyaan lagi, patungan kambing kan itu ya? Kalau patungan kambing tidak boleh. Itu.
Karena memang kambing itu ya menurut hadis kan untuk satu ya. Bisa satu orang, bisa satu keluarga. Itu. Saya kira demikian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa sepertiga untuk pemilik, sepertiga untuk kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Ternyata di lapangan seperti pembagian ini sangat jauh. Kadang-kadang panitia minta sepertiga, ya memang hanya, tapi sepertiganya ngambil hati, ngambil pohon, ngambil sedangkan yang fakir miskin ya diberi tulangnya, diberi kulitnya. Ini seperti ini gimana Ustaz? Ini kenyataan Ustaz, di lapangan seperti itu. Padahal kulitnya itu sepertiga. Jadi sepertiga untuk pemilik, sepertiga. Kadang-kadang kulitnya diberikan kepada pemotong, ya. Sepertiga kan begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi secara teori hukumnya demikian memang boleh. Jadi kalau misalnya terjadi ngambilnya sampai separuh, itu kan, bahkan 2/3 diambil, ya itu keliru. Nah, oleh karena itu sekali lagi bagi pengkurban, orang yang berkurban sebaiknya memang ya kan tadi batas maksimal 1/3. Jadi kalau bisa ya kurang dari itu. Seperti yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkurban, beliau mengambil hatinya. Ya itu sudah. Rasulullah pernah berkurban, kemudian mengambil pahanya. Dalam hadis, jadi sebagian. Kalau maksudnya berkurban tapi diambil sendiri semua, ya nggak usah berkurban lah, ya. Nyembelih untuk makan-makan saja. Iya, saya kira demikian. Jadi memang orang yang berkurban harus tahu, ya, tahu hukum berkenaan dengan pembagian. Panitia juga demikian. Karena, tapi kalau yang saya dengar kebalikan itu maksudnya orang yang berkurban itu takut mau makan daging kurbannya. Oh, saya kan berkurban, tidak boleh. Nah itu yang justru yang saya dengar demikian. Makanya saya katakan bahwa orang yang berkurban boleh menikmati daging kurbannya. Itu saja. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kurban saja, umpamanya satu ekor sapi harganya 17.500.000. Berarti bagi 7 orang saja. Ya. A 2.500.000. Yang berkaitan dengan kurban itu mendapat pahala kurban apa yang kepala keluarga atau apa keluarga besar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berkenaan dengan patungan sapi tadi ya. Jadi patungan sapi. Jadi yang dimaksud 7 orang, ya kan? Untuk 7 lah, untuk 7. Ini bisa bermakna 7 orang, memang 7 orang. Bisa bermakna 7 keluarga. Sama dengan kambing. Kambing itu untuk 1. Nah, bisa 1 orang, ya, bisa 1 keluarga. Itu maknanya. Nah, oleh karena itu sebaiknya memang masalah kurban itu di atas nama keluarganya saja, ya. Nggak perlu by name. Biasanya begini biasanya. Tahun ini atas nama ayahnya, tahun depan atas nama ibunya,
tahun berikutnya anak pertama, tahun berikutnya anak kedua, dan seterusnya. Padahal nggak mesti. Yang punya uang itu siapa ya? Ayahnya. Sudah, ini atas nama Bapak Ahmad. Tahun depan mampu lagi, atas nama Bapak Ahmad. Begitu. Nah, siapa dapat pahala? Kalau keluarga ini semuanya ikhlas, maka dapat pahala semua. Istrinya yang mendukungnya sudah dapat pahala. Itu maknanya itu. Tapi kalau istrinya berat, sayang, nggak dapat pahala itu. Nah, jadi itu yang lebih baik. Kecuali anaknya misalnya sudah bekerja mandiri, sudah saya juga ikut berkurban. Jadi bapaknya berkurban, anaknya berkurban, nah, itu lebih baik. Saya kira demikian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, cara pembagiannya sapi untuk berapa orang penerima fakir miskin dan kambing juga berapa orang, dan menurut besar kecilnya sapi dan kambing bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk masalah pembagian dagingnya tadi dikatakan maksimal ya, maksimalnya itu kan kalau untuk keluarganya sepertiga, untuk teman-teman sepertiga, fakir miskin sepertiga juga. Nah, bagaimana kalau misalnya ini keluarganya hanya mengambil sebagian saja, mungkin sekian persennya saja, sisanya untuk fakir miskin, tidak ada masalah. Itu. Jadi itu fleksibel saja tentang daging yang akan diberikan untuk fakir miskin. Karena apa? Mereka justru yang membutuhkan. Saya kira itu. Terutama nanti bagian panitia, ini bisa mengaturnya dengan adil. Saya kira itu. Masalah beratnya bungkus satu berapa? Oh ya, terima kasih. Masalah beratnya itu tergantung perolehan. Kalau perolehannya banyak, maka semakin banyak yang diberikan kepada fakir miskin. Kalau perolehannya sedikit, ya harus menerima sedikit-sedikit. Ya, jadi nggak ada batasannya. Bahkan seperti ini ya, ada satu kampung di Jawa Tengah itu, karena lebih banyak yang berkurban daripada orang yang tidak berkurban. Akhirnya masing-masing orang dapatnya itu banyak-banyak. Nah itu, jadi masalah timbangan itu fleksibel, saya kira itu relatif. Kalau perolehannya banyak, pembagiannya banyak. Perolehannya sedikit, ya dapatnya sedikit. Saya kira demikian. Sudah, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.